Selanjutnya bagian yang kedua yang wajib kita ketahui tentang rukun iman yang keempat, yaitu iman kepada para rasul-rasul, adalah kita wajib mengetahui tentang sifat-sifat bagi para rasul, yang mana semuanya ada 9. Yang 4 itu sifat wajib, yang 4 itu sifat mustahil, dan yang 1 sifat jaiz. Yang pertama adalah wajibu fi haqqi rusuli alaihi wassalatu wassalam asidqu. Dan wajib bagi para rasul itu bersifat sidik. Sidik artinya jujur. Wadidduhul kitbu. Dan kebalikan daripada jujur atau mustahilnya, biar sama dengan sifat-sifatnya Allah, kita sebut dengan mustahilnya. Dan mustahil kalau para rasul itu bohong. Jadi para rasul itu sifatnya jujur. Mustahil kalau rasul itu pendusta atau pembohong. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ja'alna lahum lisana sidqin 'aliyya. Al-ayah. Dan kami jadikan bagi mereka lisan yang jujur atau yang benar serta mulia. Jadi sekali lagi bahwa para rasul itu mempunyai sifat jujur, mustahil kalau rasul itu pendusta. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan kalau para rasul itu jujur adalah anahum law kadzabu lakana khabarullahi subhanahu wa ta'ala kadziban. Seandainya mereka para rasul itu punya sifat pendusta, niscaya khabar dari Allah atau firman Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah tidak benar. Padahal yang demikian itu mustahil. Kalau kita misalnya menganggap para rasul itu pendusta, pasti firman Allah juga adanya itu bohong, tidak benar. Dan hal yang demikian adalah tidaklah mungkin. Jadi perlu dipahami bahwa para rasul itu punya sifat yang wajib ada bagi para rasul, yaitu yang pertama sidik, artinya jujur. Mustahil kalau para rasul pendusta atau pembohong. Kemudian yang kedua, wajibu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al-amanatu. Dan wajib ada bagi para rasul yaitu al-amanatu. Amanah artinya terpercaya. Wadituha, dan kebalikan dari terpercaya atau mustahilnya yaitu al-khiyanatu. Khianat atau tidak bisa dipercaya. Jadi para rasul itu mempunyai sifat yang wajib ada bagi para rasul adalah amanah, artinya terpercaya. Mustahil kalau para rasul itu khianat. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, inni lakum rasulun amin. Al-ayah. Sesungguhnya aku adalah rasul atau utusan yang terpercaya bagi kalian semua.
Jadi sekali lagi para rasul itu mempunyai sifat wajib atau sifat yang wajib ada bagi para rasul. Yang kedua adalah al-amanah, artinya terpercaya. Mustahil kalau para rasul itu khianat. Wa dalilu ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan bahwa rasul itu punya sifat terpercaya adalah anahum law khanu bi fi'lin muharramin aw makruhin lakunna ma'murina bimisli dzalik. Sesungguhnya seandainya mereka para rasul itu tidak bisa dipercaya atau punya sifat khianat dengan melakukan pekerjaan yang diharamkan atau yang dimakruhkan, maka kita semua hakikatnya ya diperintahkan untuk hal seperti itu, mengerjakan yang diharamkan ataupun yang dimakruhkan. Wal yasihu ayu mara bimharamin au makruhin, padahal tidak boleh untuk memerintahkan supaya orang mengerjakan perbuatan yang diharamkan atau yang dimakruhkan. Jadi jelas bahwa para rasul itu wajib ada bagi para rasul akan sifat yang kedua apa? Amanah, artinya terpercaya. Mustahil kalau para rasul khianat. Kemudian yang ketiga, wajibu fiqihim alaihi wassalatu wassalam at-tablihu ma umiru bitablihihi lil halqi. Dan wajib ada bagi para rasul sifat tablih, artinya menyampaikan apa-apa yang diperintahkan untuk disampaikan kepada makhluk. Wadituhu kitmanu dzalik, dan kebalikan dari sifat tablik adalah kitmanu, menyembunyikan. Jadi mustahil kalau para rasul itu mempunyai sifat suka menyembunyikan apa yang harus disampaikan kepada umatnya. Wa dalilu ala dzalika, dan bukti atau dalil yang menunjukkan bahwa rasul itu menyampaikan semua yang harus disampaikan adalah anahum lau katamu say'an mimma umiru bitablighihi lakuna ma'murina bikitmanil almi. Seandainya mereka para rasul itu menyembunyikan dari apa yang harus disampaikan kepada umatnya, maka kita semua hakikatnya juga diperintahkan untuk menyembunyikan ilmu. Walayasihu ayu mara bihi, padahal tidak boleh memerintahkan kepada seseorang atau orang lain untuk menyembunyikan ilmu. Li'anaka timal ilmi mal'unun. Li'anaka timal ilmi mal'unun. Karena sesungguhnya menyembunyikan ilmu itu adalah terlaknat. Jadi sifat yang wajib ada bagi para rasul yang ketiga adalah tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil kalau para rasul itu punya sifat suka menyembunyikan. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, liya'lam an qad ablaghu risalati rabbihim, agar mereka tahu sesungguhnya mereka semua para rasul maksudnya telah menyampaikan risalah dari Tuhan mereka. Ini sifat yang ketiga. Jadi bagi para rasul itu punya sifat namanya tabligh, artinya menyampaikan. Mustahil kalau rasul-rasul itu menyembunyikan.
Kemudian yang keempat, wa yajibu fi haqqihim alaihim wassalatu wassalam, dan wajib ada bagi para rasul sifat al-fatonatu. Fatonah artinya cerdas. Wadiduha al-baladatu, dan kebalikan dari sifat cerdas adalah bodoh. Jadi wajib ada bagi para rasul sifat cerdas. Fatonah artinya cerdas, mustahil kalau para rasul itu bodoh. Wa dalilun ala dzalika, dan dalil yang menunjukkan bahwa para rasul itu cerdas adalah anahu lawin tafatsanhumul fatonatu lama qadaru ayuqimu hujjatan alal khasami wa huwa muhalun. Sesungguhnya seandainya saja para rasul itu tidak punya sifat cerdas, maka tidak akan mampu untuk menghadirkan atau mendatangkan hujah untuk melawan para kaumnya, para lawan-lawannya. Padahal yang demikian ini adalah tidak mungkin. Li'anal Qur'ana dalla fi mawadin katsiratin ala iqamatihil hujjata alal khasami. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali dalil-dalil yang menunjukkan kecerdasan para rasul untuk memberikan hujah untuk menghadapi lawan-lawannya. Liqaulihi ta'ala wa tilka hujatuna atainaha Ibrahim ala qaumih, al-ayah. Dan ini hujah kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk mengalahkan atau untuk menghadapi para kaum-kaumnya. Jadi sifat yang wajib ada bagi para rasul yang keempat adalah apa? Fatonah. Fatonah artinya cerdas. Mustahil kalau para rasul bodoh. Nah, itu 4 macam sifat yang wajib dan juga yang mustahil. Jadi jumlahnya sudah 8. Kemudian yang ke-9 adalah sifat apa yang namanya? Sifat jaiz. Wal jaizu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalam al-iradul basariyatu. Dan sifat jaiz bagi para rasul adalah sifat seperti umumnya para manusia. Alati la tu'addi ila naqsin fi maratihimul aliyah, yang mana jika hal itu atau sifat-sifat itu dikerjakan maka tidak mengurangi derajat bagi para rasul yang tinggi. Kal marati wa nahwihi, seperti halnya kayak sakit dan lain sebagainya. Jadi sifat jaiznya para rasul yaitu kalau rasul itu punya sifat sama seperti manusia biasa, hanya saja kalau dikerjakan tidak mengurangi kederajatan atau derajat kerasulannya yang mulia, seperti sakit, ya makan, ya tidur dan lain sebagainya. Wa dalilun ala dzalika muzahatuha bihim alaihi wassalatu wassalam. Dalil yang menunjukkan bahwa para rasul itu mempunyai sifat manusiawi seperti halnya manusia umumnya adalah kenyataan yang dapat disaksikan pada diri para rasul. Liqaulihi ta'ala, karena Allah telah berfirman, ma hadza illa basyarum mislukum ta'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun, al-ayah.
Para rasul ini adalah manusia biasa seperti kalian semua. Mereka juga makan seperti apa yang kalian makan, dan mereka juga minum seperti apa yang kalian meminumnya. Dalam ayat yang lain juga disebutkan, walaqad arsalna rusulam min qablika wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah. Al-ayah. Dan sungguh bahwa kami telah mengutus para rasul dari sebelum kamu, dan kami jadikan mereka semua beristri dan beranak turun. Nah, ini semua 9 sifat sudah kita bahas, yang mana 9 sifat ini adalah berhubungan dengan para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.